Oke, baik teman-teman sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Pak. Selamat siang. Oke, baik, kurang 3 ya ini. Kalau saya perhatikan kurang 3. Minta tolong teman-teman bisa bantu mengingatkan bagi yang belum bergabung, atau kalaupun ada kendala bisa dilaporkan. Oke, kurang 2, Firman baru bergabung. Loh, kok ada 2 Firman sayanya? Oke, kurang 3 berarti jadinya. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa di awal saya akan share untuk QR code. Nanti teman-teman sekalian bisa scan, jika ada kendala akan kami bantu. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Oke, silakan di scan. Ini sudah 24 orang. Oke, Resta bergabung menjadi 25 kurang 1 berarti. Oke, nggak apa-apa, sambil jalan. Oke, saya close ya, saya bantu manual. Asma Anil Asasi hadir. Siap hadir, Pak. Oke, Fiona Alia Hanifah. Fiona. Oke, belum ya. Muhammad Lutfi Aditya. Siap hadir, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Rensi Septiani. Rensi Septiani hadir. Hadir. Ya, suaranya pecah. Baik, Mas Rizky Matori hadir. Siap hadir. Terima kasih. Trai Budi Samantu. Siap hadir, Pak. Ya, terima kasih. Mas Yazid. Hadir, Pak. Terima kasih. Fiona udah hadir belum ya? Atau info? Dari Izin Pak, teman-teman? sedang ke belakang. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah lengkap. Nah, hari ini kita akan membahas
beberapa model dari apa namanya forecasting method atau analisis deret waktu. Tapi nanti seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, nanti kita akan jadi lebih kepada saya ingin Anda diskusi kelompok nantinya untuk membahas topik demi topiknya. Kenapa demikian? Minggu kemarin sudah saya singgung karena kalau kita kupas detail ini jadi satu mata kuliah tersendiri, dan untuk kalian sebagai teman-teman di vokasi harapannya setidaknya mengetahui dari prosesnya saja, dari tahap-tahapannya, tidak dari konstruksi modelingnya. Kalau kecuali nanti teman-teman mau S2, S3 mengembangkan dari model tersebut. Atau setidaknya sekarang tahapannya mengenal dulu sebagai bekal yang sangat dasar. Nah, nanti implementasi, misalkan untuk proses pengolahan kan ada di bahasa pemrograman R yang dibahas Pak Rista. Atau bisa juga nanti teman-teman dari hasil diskusi nanti berkembang sebenarnya bisa juga selain R, tapi memang kondisinya untuk yang open source kita memang mengedepankan R untuk yang lebih direkomendasikan dengan segala keterbatasan, maksudnya nggak sekali klik gitu. Kalau misalkan software yang paling powerful itu kalau statistik ada namanya SPSS, tapi SPSS, nah ya mohon maaf dari kampus belum bisa menyediakan yang berbayar atau setidaknya butuh anggaran yang tidak bisa sakit nek basa Inggrisnya. Kalau teman-teman mau pakai yang berbayar ya monggo. Atau misalkan Minitab itu juga powerful sekali. Kalau MATLAB masih ya lumayan lah. Kalau yang Python itu yang mirip-mirip dengan R, yang open source. Nah, saya minggu kemarin kurang lengkap ya. Saya mintanya membagi 5 kelompok, tapi ternyata ada 6. Jadi nanti tolong dikocok ulang. Nanti sekaligus akan saya sampaikan tahapan prosesnya, karena kita hari ini masih pada pertemuan ke-10 ya. Nah, pertemuan ke-10, dan saya lihat kemarin Pak Rista juga, minggu kemarin ngobrol-ngobrol, beliau ada beberapa kesibukan, diantaranya juga seminar dan sebagainya. Jadi belum lengkap. Baik, setelah ini saya akan share screen apa yang menjadi tugas Anda. Oke, baik. Sudah terlihat teman-teman ya? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Halo. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung tahun ya. Tidak terasa Anda hampir 8 bulan nggak di kampus. Oke, nah ini ada beberapa model teman-teman sekalian yang mungkin saya ini juga hasil diskusi dengan Pak Rista yang mungkin akan sering digunakan di paling nggak di meteorologi atau klimat. Tapi model-model ini juga masih model yang sangat dasar. Dasar itu artinya benar-benar basic ya. Karena di sini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Karena saya cek di beberapa paper sudah mulai berkembang dari topik-topik pembahasan yang ada. Oke, baik teman-teman sekalian. Nanti ini ada 6 topik ya. Yang pertama analisis spektral. Ya, analisis spektral itu biasanya kalau nggak salah sih terkait dengan periodisitas ya. Dia di situ nanti dianalisa dari waktunya melibatkan Fourier analisis atau Fourier series juga. Kemudian ada ARIMA. Nah, ARIMA ini perpaduan antara AR dan MA. Jadi ARIMA ini penyempurnaan atau pengembangan dari AR, model AR autoregresif, kemudian model moving average, yang kembangan lagi AR dengan MA jadi ARMA, kemudian dikembangkan lagi jadi ARIMA. ARIMA pun sendiri kondisi saat ini sudah berkembang juga, bisa dipadukan dengan jaringan saraf tiruan, kemudian ada juga sebutannya SARIMA, seasonal ARIMA, jadi bukan SARIMI ya, tapi ada juga berkembang ke sini, tapi ini sifatnya yang
basic. Kemudian ada namanya PCA, Principal Component Analysis, atau di beberapa literatur PCA juga sering disebut dengan EOF, Empirical Orthogonal Function. Itu ya. Nah, kemudian ada CCA dan MCA. Nah, ini yang secara literatur masih sangat terbatas. Bahkan MCA sendiri kami coba cari-cari paper kemarin, kebanyakan masih di dalam English. Jadi ada Canonical Correlation Analysis dan Maximum Covariance Analysis. Di situ dia kebanyakan masih belum terlalu populer ya di Indonesia. Jadi kalau bahasa gampangnya belum terlalu populer, artinya ini kalaupun nanti misalkan Anda tertarik di bidang ini, ya bisa dikembangkan lebih lanjut pada saat skripsi. Kemudian yang terakhir ada hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering ini ada yang sifatnya aglomeratif atau bottom up, kemudian ada yang namanya divisive atau top down, ya. Nah, silakan nanti kalau yang saya coba baca-baca kebanyakan sih aglomeratif dari bottom up. Jadi kayak pengelompokan, namanya clustering mengelompokkan, dan ini juga berkembang. Ada yang perkembangannya menggunakan pendekatan fuzzy logic juga ada. Jadi nanti saran saya sih cari papernya yang basic saja dulu, yang penting paham dasarnya. Nah, karena 26 taruna teman-teman kan 26 ya. 26 ini nanti dibagi 6 berarti berapa? Ada yang 4, ada yang 5. Betul ya? Nah, yang 5 ini sekalian saya bagi nanti biar PC yang ngatur proporsinya. Kalau yang spektral 4, ARIMA 4, PCA 4. Nah, yang agak butuh mungkin dengan semakin banyak kepala lebih bagus, yaitu yang CCA dan MCA. Nah, nanti pengundian kelompoknya gimana, silahkan nanti Mas Wahyu yang ngatur. Oke ya, saya nggak bisa urut duduk sekarang. Ya pokoknya analisis spektral, ARIMA, PCA, dan hierarchical ada 4 orang tiap kelompok, yang CCA, MCA masing-masing 5. Benar ya, pas itu ya, 16 tambah 10. Nanti diatur bagaimana baiknya. Tentunya nanti di bedah paper Anda harus mengupas, ya pertanyaan sederhana sih, apa itu metode masing-masing, nggak harus yang sampai detail dalam. Kalau sampai mungkin googling di YouTube, mencari di YouTube ya ada itu perkuliahan di statistik misalkan dikupas itu, diuprek sampai detail-detailnya, modelnya dan seterusnya, dari mana filosofinya itu ada. Tapi saya nggak ekspektasi ke sana, teman-teman cukup tahu misalkan di setiap model itu untuk apa sih, kebanyakan untuk apa. Meskipun nanti kalau bisa yang saya sarankan adalah pada waktu di data klimat ya, artinya bisa suhu, bisa apalagi kualitas udara, jadi sebisa mungkin seputaran itu. Tapi kalaupun paksa harus di bidang lain ya nanti kita lihat. Kalau setahu saya sih mayoritas ada, tapi monggo nanti dicek lagi teman-teman. Saya juga sambil mencari. Oke, baik ya untuk pembagian kelompoknya. Nah, nanti saya share juga ini, tapi nggak ada angka-angkanya, baru saya tulis pakai tangan barusan. Nah, nanti silakan di screenshot. Berikutnya ini tugasnya tadi ya, bentuk 6 kelompok dengan setiap kelompok mewakili satu model atau suatu topik. Kemudian di sini setiap kelompok melakukan bedah paper sesuai yang sudah ditentukan. Kemudian tujuan dari bedah paper di sini sebagaimana sudah saya singgung tadi di awal, Anda bisa mengetahui sedikit atau mengetahui proses tahapan penyelesaian masalah yang menggunakan masing-masing model tadi. Jadi yang pertama, tujuan dari Anda bedah paper adalah mengetahui latar belakang dan identifikasi permasalahan. Dalam artian di sini, permasalahan seperti apa yang bisa diselesaikan
dalam atau permasalahan seperti apa yang bisa diselesaikan menggunakan masing-masing model. Oke ya. Jadi untuk tujuan pertama tadi latar belakang penting ya, karena ini nanti juga secara tidak langsung teman-teman akan belajar bagaimana menyusun karya tulis yang baik. Oke. Jadi identifikasi masalah ini tidak sekedar rumusan masalah, tetapi bisa juga mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang bisa diselesaikan. Kemudian berikutnya, nah di sini mengetahui metode penyelesaian permasalahan beserta teorinya ya, teori sederhana saja, misalkan kayak analisis spektral itu kan ada Fourier series ya, paling enggak Anda tahu Fourier series seperti apa, meskipun kebanyakan dari model-model ini kalau sudah masuk paper, dia nggak akan membahas teori secara detail, karena dia memanfaatkan software atau perangkat lunak untuk menyelesaikan dari tujuan penelitiannya. Jadi sifatnya lebih kepada mengenal saja. Jadi metode penyelesaian itu paling enggak Anda mengulas tahapan-tahapannya seperti apa, atau kan ada ya biasanya di alur penyelesaiannya. Nah, itu tahapannya seperti apa dan syukur-syukur dilengkapi teori singkat. Misalkan dalam hierarchical clustering itu apa dulu, atau di ARIMA itu kan ada ACF dan PACF itu apa. Nah, nanti coba dibaca sekilas dan disajikan kembali. Kemudian yang ketiga, mampu memahami tahapan pengumpulan dan pengolahan data. Nah, setelah Anda paham alur cerita dari penyelesaiannya atau flowchart dari metode penyelesaiannya, yang syukur-syukur bisa dilengkapi dengan tahapan-tahapan atau teori dari masing-masing tahapan tadi. Tentunya namanya penelitian kan ada data yang harus dikumpulkan atau diolah. Nah, pengumpulan data di sini maksudnya adalah apakah datanya harus data observasi, atau apakah boleh menggunakan data model, atau seperti apa. Atau jika terjadi kekosongan data, bisa dijelaskan apa yang harus dilakukan. Kan untuk mengisi kekosongan data bisa ada beberapa metode, misalkan interpolasi, atau misalkan kalau ada data curah hujan yang kosong, syukur-syukur, misalkan dijelaskan ada curah hujan kosong, dia diisi dengan rata-rata bulanannya atau curah hujan bulanan. Kan ada beberapa metode kalau misalkan ada kekosongan data, termasuk pengolahannya. Dia menggunakan software apa atau perangkat apa. Kemudian yang keempat, mampu menganalisa hasil penelitian. Jadi dari setelah diproses, hasil penelitiannya berupa apa, nanti Anda jabarkan di sana, disajikan ulang. Jadi sembari teman-teman, jadi 4 dengan 5 ini irisan ya. Jadi setelah hasil penelitian Anda bisa perdalam, Anda kaji, Anda bisa melakukan pembahasan ulang atau bahasa kerennya parafrase. Jadi menyajikan kembali hasil yang Anda baca dari paper tersebut. Atau Anda bisa menyajikan kembali apa yang satu kelompok pahami di situ. Kemudian menganalisa kesimpulan. Di sini kesimpulan itu apakah? Kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Karena sebagaimana yang kita tahu, penelitian yang baik itu adalah kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Meskipun di dalam paper tidak tersurat secara baik, secara jelas ya. Kalau di skripsi mungkin ada di bab 1. Tujuan permasalahan itu harus matching dengan rumusan masalah, artinya matching. Kalau tujuan permasalahan, tujuan penelitian ada 3 butir, ya rumusan masalah harus 3 butir. Demikian juga kesimpulannya harus 3 butir meskipun panjang dan lebar. Tetapi setidaknya kesimpulan itu menjawab dari tujuan dan rumusan masalah. Kira-kira seperti itu. Dari apa yang menjadi outcome nanti, harapannya tujuan Anda melakukan diskusi kelompok ini nanti seperti ini ya. Paling tidak mewakili 6 butir. Oke ya. Nah,
outcome atau luaran dari diskusi ini nanti adalah makalah dan presentasi, teman-teman. Di mana makalah dan presentasi ini saya agendakan pada minggu tenang atau tahun depan. Kalau kan lama kan diskusinya setahun, jadi tahun depan di minggu tenang sebelum UAS nanti kita sempatkan untuk presentasi. Nah, timelinenya teman-teman bisa lihat di sini tanggal 1 sampai 7 Desember dalam 1 minggu ke depan. Silakan teman-teman nanti menentukan paper sesuai topik yang nggak tahu nanti bagi-baginya atas dasar kerelaan, atas dasar kekeluargaan, atau atas dasar nasib, saya nggak tahu. Silakan disepakati di antara teman-teman sekalian. 6 kelompok nanti mengambil 6 kelompok mengambil masing-masing satu topik, di mana yang CCA, MCA 5 orang. Nah, di sini 1 sampai 7 Desember teman-teman sudah mulai bekerja. Nanti disepakati paling tidak ada satu paper utama, teman-teman. Tetapi di sini saya memberikan gambaran kalau tidak minimal ada 2 sampai 3 paper ber-ISSN. Ya syukur-syukur lebih. Jadi misalkan setiap orang di dalam setiap kelompok mencari satu paper, kemudian Anda buat ranking nanti. Prioritas 1, prioritas 2, kalau misalkan dibuat satu kelompok mencari 1, ya berarti ada 4 sampai 5 paper ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan di antara teman-teman satu kelompok itu mendapatkan paper yang sama atau minimal ada kecenderungan yang mirip-mirip. Sehingga nanti tolong teman-teman dalam satu kelompok paling enggak mengusulkan 2 sampai 3 paper yang ber-ISSN minimal ya. Ber-ISSN itu berarti sudah terbit jurnal. Nah, ini dalam 1 minggu ke depan, mungkin setelah ini sore ini teman-teman mau diskusi dengan satu kelompoknya dipersilakan. Kemudian Waalaikumsalam. Bentar ya teman-teman. Oke, baik. Tadi ada yang raise hand, siapa ya? Mohon maaf, ada tamu sebentar saya. Tadi seperti Pak, tadi kepencet, Pak. Oke, baik. Kalau saya kira ada pertanyaan. Baik, Mbak, saya lanjutkan ya. Tadi untuk papernya, silakan teman-teman nanti satu kelompok 2 sampai 3 paper dibuat skala ranking 1, 2, 3. Nanti saya coba review sebentar mana yang sebaiknya Anda bedah. Jadi begini, nanti yang menjadi bedah papernya ada satu paper utama. Nah, teman-teman paper-paper yang lain itu untuk mendukung, termasuk teman-teman boleh menyertakan referensi-referensi. Misalkan ada paper yang menurut teman-teman menarik, tetapi secara kelengkapan tahapan metodenya kurang lengkap. Karena ada juga paper yang menurut dia mungkin udah common knowledge, oh ini udah menjadi hal lumrah atau keumuman yang pasti diketahui oleh kebanyakan pakar klimat dan meteo misalkan, sehingga tidak dicantumkan. Tetapi ada baiknya ada semakin lengkap semakin baik, sehingga nanti syukur-syukur bisa dilengkapi dengan referensi yang lain. Nah, untuk paper utamanya silakan ditentukan atau paling enggak di ranking dulu 1, 2, 3 dalam 1 minggu. Nanti pekan depan kita bisa diskusikan atau mungkin teman-teman sudah
sepakat usul yang mana, tetapi sesuai dengan tujuan bedah paper tadi kan kuncinya di sini, karena ini untuk memahami bentuk-bentuk dasar dari metode tadi, setidaknya tahapan langkah-langkahnya teman-teman bisa mengupas itu selain hasil ya. Kalau hasil kan mungkin tinggal melihat saja dari apa yang disajikan di paper, dan jangan kaget paper itu kadang-kadang suka hanya merefer. Nah itu yang refer beranak pinak itu merefer pada jurnal ini, buku ini, nah itu tantangan tersendiri. Nah kemudian 8 sampai 31 Desember sampai akhir tahun 2020 berarti kurang lebih berapa minggu tuh? 8 sampai 31 atau sampai tanggal 2 Januari dah, ya 4 mingguan ya. Silakan nanti teman-teman diskusi kelompok secara berkala atau teknisnya seperti apa, dan ini nanti saya anggap sebagai 2 tatap muka, pertemuan 11 dan pertemuan 12, teman-teman diskusi secara mandiri. Dan terakhir nanti di minggu pertama Januari, teman-teman mengumpulkan makalah dan presentasi. Nanti kita bagi menjadi 2 tatap muka, pertemuan 13 dan 14, kira-kira seperti itu. Sebentar ya. Baik, itu timeline-nya. Kemudian untuk sistematika penyusunan makalahnya. Tadi kan outcome-nya ada makalah dan presentasi. Nah, yang presentasi nanti silahkan semenarik mungkin. Nanti di 2 pertemuan terakhir di minggu pertama Januari, teman-teman akan presentasi. Nah, di sini untuk sistematika penyusunan makalahnya, yang pertama halaman judul ya tentunya dilengkapi dengan identitas kelompoknya ya. Kemudian yang kedua, informasi paper yang dibedah, artinya paper utama yang Anda kupas. Paper utama artinya 1 judul, misalkan judul, penulis, tahun, kemudian dia diterbitkan di mana, jurnalnya di mana misalkan. Nah itu ada di halaman kedua. Jadi ini paper utama yang dibedah. Kemudian yang C, hasil bedah paper, menjawab tujuan bedah paper tadi. Tujuannya kan tadi ada berapa? 6 ya. Setidaknya apa yang Anda sajikan bisa menjawab ekspektasi dari tujuan pembelajaran kita. Kemudian ada petunjuk di situ dapat dijadikan beberapa sub pembahasan. Nah, kemudian yang D, kesimpulan dan saran. D ini tidak termasuk dari kesimpulan dari penelitiannya, maksudnya kesimpulan dan saran ini bisa berkembang ya teman-teman. Sarannya misalkan mungkin dari paper yang Anda atau teman-teman analisa itu kurang lengkap apanya, atau mungkin kurang dalam, atau mungkin bisa dikembangkan pada topik-topik yang lain misalkan, atau misalkan saja yang tadi saya sebut. Misalkan untuk ARIMA itu kan bisa dikombin dengan jaringan saraf tiruan. Kemudian yang hierarki clustering mungkin ada metode tambahan, atau mungkin saya lupa saya di PCA atau mana itu ada yang bisa dikembangkan dengan Bayesian method. Nah, artinya yang mirip-mirip dengan teorema Bayes yang pernah kita bahas. Nah, apakah bisa di sana? Artinya gini, semakin teman-teman memberikan beberapa poin tambahan di kisaran, itu artinya memberikan wawasan tambahan bagi yang membaca nanti, siapa tahu bermanfaat pada saat menyusun skripsi. Atau ada peluang nih, ada peluang pada saat melakukan penelitian selanjutnya, teman-teman atau junior-juniormu nanti bisa saling cross-check, tukar ilmu dengan membaca itu. Setidaknya memberikan ide. Makasih ya Pak Ci. Oke. Nah, oke ya, seperti itu. Kemudian yang E, daftar pustaka. Daftar pustaka itu di sini, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa jadi memerlukan tambahan referensi. Oke ya, teman-teman bisa saja memerlukan tambahan referensi.
Misalkan terkait formula-formula ataupun nanti syukur-syukur ada yang mau menampilkan bisa jadi untuk memperdalam atau memperbanyak khasanah saat melakukan hasil bedah paper atau kesimpulan. Ternyata dari tambahan-tambahan referensi, misalkan ada terapan di bidang ABC, misalkan katakanlah metode itu bisa untuk curah hujan, ternyata untuk kualitas udara juga bisa. Nah, nanti bisa dikembangkan di situ. Nah, ini lebih kepada kekreatifan dari teman-teman sekalian. Oke, terakhir tentunya paper aslinya nanti dilampirkan. Meskipun di awal sudah kita diskusikan. Yang tadi di seminggu pertama ini teman-teman mengerucutkan pada pilihan-pilihan paper yang akan dibedah. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman akan berubah pada saat perjalanannya. Jadi dalam seminggu ini tolong dipastikan paper mana yang akan dibedah, ya kriterianya minimal ISSN ya. ISSN itu berarti jurnal nasional. Kalau yang berani ngambil yang Scopus dan seterusnya ya silahkan. Saya kira itu teman-teman cukup. Ada yang ditanyakan? Silakan. Masih meraba-raba ya, bentuknya seperti apa nanti? Ya, ini menjadi tantangan tersendiri mungkin bagi yang sudah mulai terbiasa menulis atau mulai masuk ke dunia riset kecil-kecilan lah, bikin tulisan-tulisan kecil-kecilan, mungkin ini menjadi penambah semangat. Bagi yang belum sama sekali nyinggung-nyinggung karya tulis, ya ini menjadi awal untuk mulai mengenal. Karena kalau bisa mulai S1 sudah mulai terbiasa dengan paper-paper seperti ini. Karena setidaknya Anda sekarang semester 5, kalau syukur-syukur nanti semester depan teman-teman sudah mulai aktif di kampus, teman-teman iklimnya atau suasananya sudah mengarah pada proposal. Jadi setidaknya ada juga mungkin yang tertarik dengan PCE pada akhirnya nanti, atau yang tertarik Arima. Ini hanya yang dasar-dasar ya. Atau bisa jadi nanti teman-teman ada model-model lain yang bisa dikembangkan. Dan ini model yang dasar dan tentunya tidak semua bisa kita pelajari di perkuliahan kita. Sehingga nanti teman-teman bisa minimal apa ya, ibaratnya kalau pagi-pagi banget disiram air itu kan gak kedinginan langsung, tapi pelan-pelan disiram kakinya dulu, cuci muka dulu, jadi mulai kenal suasananya dulu, nanti pelan-pelan paper itu menjadi makanan sehari-hari ketika teman-teman memulai proposal skripsi. Kalau bisa sih saran saya semester 6 nanti skripsinya mulai diintip-intip dikit. Oke, ada yang disampaikan terutama untuk pembagian kelompok dulu? Ada yang perlu disampaikan? Pak, masih belum, Pak. Belum ya? Oke, berarti gini, kalau boleh saran kepada PJ, kelompok sebisa mungkin 1-2 hari sudah terbentuk, nanti dilaporkan ke saya, koordinatornya siapa dan topiknya apa. Nah, teknisnya seperti apa saya serahkan ke teman-teman. Maksudnya teknis siapa mendapat, satu teknis pembagian, kedua pembagian person per kelompoknya, yang kedua pembagian topiknya, entah pakai undian, kan ada tuh undian digital itu kan apa sistemnya lah. Sekarang pakai di Play Store ada, atau mau pakai Excel yang sederhana pakai randomize ya silahkan. Jadi 1-2 hari kalau bisa segera diputuskan kelompoknya dan topiknya,
sehingga teman-teman sudah bisa mulai bergerak mencari referensi. Oke. Nanti saya sambil paralel juga akan mencari tambahan referensi. Saya sudah mengumpulkan dalam 6 folder beberapa paper yang menurut saya menarik untuk dibahas. Atau mungkin setidaknya tidak terlalu levelnya tidak terlalu inilah yang pengembangan model-modelnya. Misalnya tadi yang JST dikembangkan dengan JST atau dikembangkan dengan fuzzy. Nah, itu saya belum mengarah ke sana. Saya mencari paper-paper yang masih basic-basic. Mungkin memang tahunnya agak lama ya. Karena ini kan sudah model yang sangat lama. Tetapi kalau misalkan ternyata teman-teman mendapatkan paper yang lebih bagus, nanti ya silakan itu digunakan. Oke ya. Mas Wahyu, kira-kira kapan bisa setor pembagian kelompok dan topiknya? Besok bisa, Pak. Oke. Ditunggu ya, nanti biar teman-teman bisa mulai bergerak. Selasa depan kita pastikan paper-paper mana yang akan dibedah. Jadi nanti pertemuan berikutnya mungkin saya hanya monitor saja sejauh mana perkembangannya. Oke, baik teman-teman, semoga sehat semua. Dan ini kondisi pandemi untuk DKI sedang menanjak naik lagi. Jadi tolong dimanapun teman-teman berada tetap jaga kesehatan, karena protokol kesehatan bagian dari ikhtiar kita untuk menekan persebaran. Oke ya, saya nggak tahu itu apakah nanti tatap muka kuliah akan tetap diteruskan sama Mendikbud atau mau direvisi lagi. Karena hari ini aja Gubernur DKI positif ya, kemarin Wakil Gubernurnya. Dan nggak tahu tadi ada berita lagi Gubernur Riau atau mana. Ya, Gubernur Riau positif. Nah, pengennya sih teman-teman tidak ada yang terkena, makanya dihindari dulu kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan. Oke, saya kira demikian cukup. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di pekan-pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.